Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah sempat unboxing ponsel terbarunya Poco Indonesia di harga 1,7 jutaan rupiah buat varian 8/256 GB. Dan setelah 8 hari kurang lebihnya, sekarang ini kita mau nyeritain gimana pengalaman bareng ponsel dari Poco C65 ini. Jadi seperti apa plus minus kelebihan dan juga kekurangan dari ponsel Poco C65 ini? Yuk langsung aja kita bahas sama-sama. Yang pertama tentunya kita bahas dari segi harganya ya. Buat sekarang ini di awal tahun 2024, memang ponsel dari Poco C65 ini jadi ponsel pertama dari brand Poco di harga 1,7 jutaan dan memiliki banyak sekali spesifikasi yang terbilang sangat mantep banget. Bisa dibilang ponsel dari Poco C65 ini salah satu ponsel di harga 1 jutaan paling komplit dengan fitur yang dimilikinya. Fitur NFC ada, fitur pengisian ada, tampilan cakep, performa juga udah ngebut banget. Nah, sekarang ini kita bahas dari segi tampilannya. Ponsel dari Poco C65 kalau kita lihat sekilas emang mirip banget dengan saudaranya yaitu Xiaomi Redmi 13C. Dan buat tampilannya sih menurut saya emang kelihatan keren, kelihatan mewah dan juga kelihatan simple. Gak terlalu mainstream dan menurut saya ini bagus banget sih, apalagi buat warna yang kita pegang ini adalah warna ungunya. Ini menurut saya sih mantap banget buat tampilan desain dan juga pilihan warna yang dimiliki oleh Poco C65. Cuman buat tampilan depannya, ponsel Poco C65 ini memang masih kerasa biasa aja, masih menggunakan tampilan layar water drop notch kayak gini. Ya emang sih ini nggak terlalu masalah bagi sebagian orang, cuman kalau tampilannya diubah pakai tampilan layar Neo Display tentu makin kelihatan mantep banget. Ngomongin soal layar, ponsel Poco C65 ini kalau kita pakai buat multitasking sebenarnya udah enak ya. Buat scroll-scroll itu udah mulus banget, punya refresh rate tinggi hingga 90Hz, layarnya juga adem meskipun menggunakan resolusi HD+ aja. Cuman yang cukup disayangkan kalau kita pakai buat multitasking, layar dari ponsel Poco C65 ini belum support split screen atau berbagi layar. Ini bukan karena aplikasinya ya, tapi emang belum mendukung berbagi layar ataupun split screen di berbagai aplikasi. Sedangkan kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube, layar dari ponsel Poco C65 ini menurut saya udah enak dan juga adem banget. Buat kualitas audionya menurut saya standarnya ponsel di harga 1 jutaan, namun sudah support dengan pemutaran video di 2160p 60fps. Tentunya ini udah mantep banget. Kemudian buat tampilan antarmukanya, ponsel ini hadir dengan Android versi 13 dengan MIUI versi 14. Dan buat kalian yang sering nanyain buat update-nya gimana bang? Nah, ponsel dari Poco C65 ini memiliki jaminan update 2 kali OS Android dan 3 tahun patch keamanan. Jadi buat kalian yang sering nanyain buat jangka panjangnya gimana, tentu ponsel dari Poco C65 ini udah terlalu aman banget. Ponsel saya aja yang Oppo A37 itu udah 7 tahun masih bisa banget buat kita pakai. Banyak banget aplikasi yang masih support di Android tersebut. Padahal udah 7 tahun yang lalu ya, tapi buat sekarang ini masih aman-aman aja. Cuma memorinya aja yang nggak lega. Tapi di ponsel Poco C65 udah nggak ada tuh kata-kata khawatir memorinya susah, karena buat memorinya itu ada 2 varian, yaitu 128GB, kemudian yang kita pegang ini adalah buat varian tertinggi di 256GB. Sedangkan buat urusan performa, ponsel dari Poco C65 ini tentu udah sangat aman banget. Hadir dengan chipset MediaTek Helio G85, kemudian memiliki varian memori yang menurut saya emang udah lega banget meskipun masih pakai eMMC. Namun jangan salah, buat performa CPU throttlingnya ini menurut saya udah mantap banget karena masih ada di atas 80%. Lebih tepatnya masih kerasa hijau dan lancar semua. Buat Antutu benchmark, ponsel ini dapat skor di 273 ribuan poin, dan waktu kita pakai buat main game Mobile Legends selama 58 menit dengan settingan refresh rate tinggi dengan grafis ultra, ponsel ini cuman berkurang di 15% aja buat baterainya. Dan buat suhunya ada di kisaran 41 hingga 42 derajat Celcius. Tentunya buat performa atau suhu yang dimiliki oleh Poco C65 ini udah tergolong adem banget dibanding brand sebelah. Dan ingat, kita mainnya di dalam ruangan yang nggak ada AC-nya dan pakai konektivitas WiFi. Jadi misalkan kalian main game di ruangan yang sejuk atau lebih tepatnya di tempat ber-AC, ponsel dari Poco C65 ini bisa lebih adem lagi. Dan buat main game tentunya udah lancar banget, dapat rata-rata di 54 fps, kemudian drop paling parahnya itu ada di 25 fps, tapi itu jarang banget, cuman 1 kali 2 kali doang. Jadi ponsel dari Poco C65 ini buat nge-push rank tentunya udah nyaman banget, apalagi buat baterainya itu udah tergolong gede di 5000 mAh dan memiliki fitur pengisian cepat di 18 Watt.
Selanjutnya di bagian segmen fotografinya, ponsel dari Poco C65 hadir dengan dua setup kamera di bagian belakang. Yang lagi-lagi kita ulangi buat setup kamera atau tatanan kameranya itu kelihatan rapi dan gak terlalu aneh-aneh. Dengan sensor kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel kamera makro. Dan buat kamera selfie-nya pakai resolusi di 8 megapiksel. Dan berikut ini adalah kualitas foto dan juga perekaman video yang kita ambil pakai Poco C65. Menurut saya di harga segini buat kualitas gambar ataupun perekaman videonya udah tergolong bagus, tapi dengan catatan tentunya di ruangan yang cukup cahaya. Kalau di malam hari atau kurang cahaya tentu buat gambarnya itu masih kelihatan noise. Ini video malam hari ya, resolusinya di 1080 30fps, tentunya cuma pakai lampu ini, lampu ruangan doang kayak gini hasilnya. 1080 30fps ini menurut saya sih hasilnya bagus kalau kita lihat langsung dari layar ponsel Poco C65. Menurut kalian gimana nih buat kualitas audio dan juga buat gambar atau rekaman video kamera selfie-nya di malam hari? Ini rekam kamera depan pakai 1080 30fps juga ya. Hasilnya kayak gini. Buat kestabilannya gimana? Tentunya ini nggak ada buat stabilisasi, tapi buat kualitas gambar dan juga audionya gimana? Kalau menurut saya ponsel di harga 1 jutaan, misal dipakai rekam video, dipakai buat jalan kayak gini nggak jitter, itu ya udah tergolong bagus sih menurut saya. Tes rekam 1080 30fps hasilnya kayak gini. Tes fokus. Ya, fokusnya bagus ya, cepat ya. Kita coba buat jalan di desa kayak gini, lagi musim hujan, tanamannya subur semua, nyampe rumput-rumputnya ini subur semua ya kayak gini. Kalau dipakai buat jalan kayak gini hasilnya, dipakai backlight, mana sih mataharinya kelihatan ya, kayak gini hasilnya nih. Kita coba lagi. Jadi buat kesimpulannya, setelah kita nyobain ponsel dari Poco C65 dengan durasi kurang lebihnya sih 89 harian ya, ponsel ini bisa dibilang jadi salah satu ponsel 1,7 jutaan terbaik buat awal tahun 2024 ini. Buat tampilan di sini belakangnya cakep, baterai awet, performa oke, buat layarnya juga udah mulus pakai 90Hz. Cuman buat kekurangannya itu di bagian multitasking. Dan buat kalian yang sering nanyain update OS, tadi udah kita jawab, ponsel ini bisa mendapatkan 2 kali update OS dan 3 tahun buat patch keamanan. Ini menurut saya mantap banget sih, cocok banget buat kalian yang sering nanyain buat jangka panjang gimana. Sedangkan buat kesimpulan kalian sendiri gimana dengan ponsel yang baru aja kita bahas ini atau Poco C65? Drop aja pendapat, kritik, saran kalian dan juga tulis pengalaman kalian bareng ponsel dari Poco C65. Gimana buat keluh kesah pakai ponsel ini? Drop aja pendapat, kritik ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.